Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku dan selamat pagi. Renungan kita pada saat ini, Kamis 19 Mei 2022 dengan judul Pertobatan Sakeus. Ayatnya di dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus sangat terharu, heran, dan tidak dapat berkata apa-apa melihat kasih dan sifat kerendahan hati Kristus dalam hal merendahkan diri kepadanya yang tidak layak. Sekarang kasih dan kesetiaan kepada Tuhannya yang baru didapatnya itu membuka bibirnya. Ia akan mengumumkan pengakuan dan pertobatannya. Sebelum Sakeus memandang wajah Kristus, ia sudah memulai pekerjaan yang membuktikan bahwa ia sudah benar-benar bertobat. Sebelum dituduh oleh manusia, ia sudah mengaku dosanya. Ia telah menyerah pada keyakinan oleh Roh Kudus dan sudah mulai melakukan ajaran perkataan yang tertulis bagi orang-orang Israel pada zaman dahulu dan bagi kita sendiri. Tuhan telah mengatakan lama sebelumnya, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Perkataan ini telah diucapkan oleh Kristus sendiri ketika ia terselubung dalam tiang awan, dan sambutan Sakeus terhadap kasih Kristus ialah dalam menunjukkan belas kasihan terhadap orang miskin dan yang menderita. Pertobatan tidaklah sejati kalau tidak diikuti dengan pembaharuan. Kebenaran Kristus bukannya sekedar jubah yang menutupi dosa yang tidak diakui dan tidak ditinggalkan. Itulah prinsip kehidupan yang mengubah tabiat dan mengendalikan budi pekerti. Kesucian ialah hidup seluruhnya bagi Allah. Itulah penyerahan hati dan kehidupan seluruhnya untuk didiami oleh prinsip-prinsip surga. Jika kita telah melukai perasaan orang lain melalui transaksi perusahaan yang tidak betul, kita harus mengakui kesalahan kita dan memberikan ganti rugi sedapat-dapatnya. Saudaraku, dimanapun kita berada, kembali pada hari ini kita mendapatkan satu pengalaman pertobatan yang luar biasa, dan ini menjadi satu pelajaran yang berharga, yaitu melalui kehidupan Sakeus. Dia sangat memiliki kerinduan untuk dapat mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia memahami dan sangat terinspirasi oleh karena melihat bagaimana wajah Kristus yang menunjukkan satu kehidupan yang penuh dengan belas kasihan, dan itu adalah merupakan satu teladan yang dia lakukan. Pertobatan bukanlah hanya sekedar ungkapan kata. Pertobatan bukanlah hanya satu niat, tetapi pertobatan adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Sakeus, sama seperti yang Yesus perintahkan lewat firman-Nya. Saudara dan saya sudah mendengarkan penggambaran, dan kita sudah mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Inilah saatnya kita dapat melakukan apa yang terbaik. Jangan sampai kita merugikan orang lain, tetapi sedapat mungkin, maka kita dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Semoga hari ini kita melihat Yesus ada di hadapan kita, menjadi teladan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur pada hari ini, oleh karena karunia kehidupan yang Tuhan kembali berikan ya Bapa. Tidak ada kemampuan untuk kami dapat merasakan akan kasih Tuhan tanpa seizin-Mu. Hari ini kami merasa bersyukur oleh karena kami mendapatkan kekuatan lewat perenungan mengawali hidup kami, dan biarlah kiranya teladan daripada pertobatan Sakeus menjadi milik kami ya Bapa, supaya kami dapat menjadi saluran kasih dan kami dapat menjadi terang bagi sesama ya Tuhan. Sedapat mungkin kami dapat melakukan hal-hal yang terbaik seperti yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, baik yang ada di pedesaan, demikian juga di perkotaan ya Bapa, dalam semua aspek pekerjaan yang mereka lakukan. Umat-umat-Mu yang mengelola tanah yang Tuhan percayakan, demikian yang berdagang, bahkan juga yang harus ada di lautan sebagai nelayan, bahkan juga umat-umat Tuhan yang ada di kantoran dalam berbagai usaha.
Bapa di sorga, biarlah berkenan Engkau mencurahkan berkat yang berkelimpahan, supaya umat-umat Tuhan juga dapat menjadi saluran pembawa kasih dan terang bagi sesama. Berkati dalam kehidupan keluarga, berkati di dalam kesehatan. Demikian juga yang sakit, Tuhan kuatkan, berikanlah kesembuhan. Hamba-Mu selalu mengingat bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, dalam semua bentuk kelemahan secara fisik, ya Tuhan, Engkau yang akan menopang mereka, supaya Tuhan selalu pertambahkan kesehatan dan panjang umur, terutama pengharapan mereka dikuatkan untuk tetap setia di dalam menantikan Tuhan. Terkhusus bagi umat-umat Tuhan pada hari ini yang merayakan hari ulang tahun, baik pernikahan, demikian juga dalam ulang tahun hari lahir mereka. Tuhan memberkati dengan kebahagiaan, kedamaian, sukacita, dan juga panjang umur yang datangnya daripada Tuhan, sehingga umat Tuhan senantiasa teguh di dalam iman pengharapan. Semoga berkat yang sama menjadi bagian kami semua dalam menjalani hari ini. Mengampuni dosa kami Bapa, karena doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.